Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Saida Duru, CGB Angkatan 8, asal UPTD SMP Negeri 2 Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, fasilitator saya adalah Ibu Ika Desi Budiarti, SPD, MPD, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Yason Boling, SPD. Saya akan melakukan wawancara bersama 3 kepala sekolah. Silahkan menyaksikan. Kegiatan wawancara yang pertama adalah bersama Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri Fanatik. Pagi Bapak. Pagi Ibu. Apa kabar Bapak? Baik, puji Tuhan. Baik, mungkin saya pagi ini bertemu dengan Bapak, minta Bapak waktu sebentar, menyita waktunya Bapak sebentar, mau melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 dalam tugas demonstrasi kontekstual di mana dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dan nilai-nilai kebajikan dalam berperan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam satu sekolah, Bapak. Baik. Ya. Nah, mungkin saya langsung pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak itu ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang saya langsung pertanyaan yang pertama itu mengenai bagaimana Bapak cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang pernah Bapak tangani yang menurut Bapak merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik. Terima kasih. Kasus atau masalah yang biasa saya alami di sini itu pertama yang saya lakukan itu saya tidak langsung mengidentifikasi, tapi saya mencari tahu penyebab masalah. Setelah itu saya menyimpulkan dan saya memberikan masukan atau pikiran yang baik terkait dengan masalah itu. Setelah itu saya menganalisa. Setelah saya menganalisa, saya mengambil keputusan. Jadi sebelumnya Bapak mencari penyebabnya dulu ya Bapak. Ya. Terus ya bagaimana saat Bapak menjalankan atau menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua Bapak merasa bahwa dalam dua kasus itu memiliki kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi untuk seterusnya saya melihat masalah itu, biasa yang saya lakukan di sekolah yang dimana saya pimpin ini, saya membuat musyawarah untuk bagaimana kita sama-sama bersama Dewan Guru untuk melihat masalah-masalah yang terjadi di sekolah, sehingga dari musyawarah itu maka lahirlah satu keputusan atau mufakat kita bersama. Baik Bapak. Terus selama ini untuk mengambil satu keputusan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, langkah-langkah apa saja yang Bapak ambil sebelum memberikan keputusan? Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang saya ambil, yang saya alami, itu saya melihat masalah itu seperti apa. Setelah itu saya melihat dan saya membuat musyawarah, baik itu tergantung dari masalah yang terjadi.
kalau masalah yang terjadi itu melibatkan pihak-pihak luar dari sekolah, misalnya orang tua, berarti kita panggil untuk kita musyawarah. Kalau intern sekolah, maka kita lakukan musyawarah untuk bagaimana mengambil kesimpulan keputusan yang baik untuk kepentingan pendidikan. Baik, Bapak. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap sangat efektif dalam saat pengambilan keputusan untuk dilema etika, khususnya untuk kasus dilema etika? Baik. Untuk hal-hal apa yang saya ambil, Ya. itu yang pertama, saya membuat musyawarah, baik itu musyawarah di antara guru atau musyawarah bisa kita dari badan pengurus komite atau pemangku-pemangku kepentingan pendidikan yang ada di sekitar ini, untuk bagaimana kita satu pikiran solusi yang terbaik. Nah, yang selama ini Bapak sudah melibatkan pemangku kepentingan di sekitar lingkungan sekolah, terus melibatkan teman-teman guru juga ya Bapak. Terus kira-kira dalam pengambilan keputusan itu Bapak, hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa saja yang Bapak temui di sana yang merupakan tantangan? Baik, yang merupakan tantangan bagi saya tidak terlalu signifikan, karena tujuan kita musyawarah itu untuk bagaimana kemajuan. Kalau tantangan-tantangan sering terjadi, tetapi itu saya anggap dinamika dalam proses. Karena itu yang kita musyawarah ini bagaimana hal langkah terbaik yang kita ambil untuk kehidupan di dunia pendidikan. Terus Bapak ini misalkan dalam suatu masalah ada terjadi di sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah, di situ apabila Bapak ini yang terlibat, misalkan para siswa ya Bapak, para siswa yang terlibat masalah di sekitar lingkungan sekolah. Nah, di sini kira-kira untuk mau menyelesaikan ini masalah, apakah saat itu juga Bapak pada saat itu juga Bapak langsung membuat atau menyelesaikan permasalahan ini dengan mengambil keputusan, atau Bapak mengatur waktu atau jadwal yang ada, Bapak pernah membuat jadwal atau mengatur waktu dalam pengambilan keputusan? Baik, ini yang saya alami. Ya. Saya melihat dari masalah itu. Masalah itu yang membuat saya, apakah hari ini saya harus ambil keputusan, atau masalah itu membuat saya untuk bagaimana saya mengatur jadwal untuk bagaimana kita musyawarah. Tergantung dari masalah itu. Saya ambil contoh. Memang terjadi di sini ada siswa yang di sekolah tapi ada di luar. Dan orang tua sudah sampaikan, tetapi saat itu saya tidak bisa ambil, atau saat itu kalau siswa ada di sekolah, berarti saya panggil datang langsung ambil keputusan. Keputusan yang saya ambil dalam arti memanggil orang tua, bagaimana supaya kita sama-sama jaga anak ini, sehingga sifat-sifat dia yang kemarin keluar dari sekolah untuk ada di luar sekolah bisa dengan sendirinya tidak terjadi lagi. Dan ada hal yang perlu saya kompromi, saya musyawarah dengan teman-teman guru, pasti saya jadwalkan untuk bagaimana kita bermusyawarah. Baik Bapak. Ini terus Bapak, mungkin masih ada beberapa pertanyaan Ya, lagi. siap. Dalam pengambilan keputusan ini, Ya. siapa-siapa saja yang Bapak libatkan? Biasanya siapa-siapa saja yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Jadi sini khusus untuk kasus dilema etika. Itu Dewan Guru, badan pengurus komite yang biasa saya ajak untuk bagaimana kita membuat keputusan bersama di
Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman selama ini yang Bapak duduk sebagai seorang pemimpin di sekolah atau seorang pemimpin pembelajaran itu, dari masalah-masalah yang sudah Bapak selesaikan atau Bapak sudah mengambil keputusan dari masalah-masalah yang sudah terlewatkan selama Bapak menjabat sebagai seorang kepala sekolah, itu hal apa atau pengalaman baik apa yang Bapak bisa ceritakan? Baik, ini yang saya ulangi lagi seperti yang saya alami ketika saya turun di sekolah. Saya di sekolah ini, begitu saya dilantik di sekolah ini, bertugas di sini, saya datang ada guru senior, dan saya meyakini bahwa kita belum saling kenal, belum saling pelajari sifat. Tentu saja kebijakan saya pasti sedikit bertentangan, tapi saya tidak melihat itu. Saya melihat bagaimana kerja yang transparan, terus semuanya kepentingan untuk pendidikan dan anak-anak, pasti saya ambil kebijakan. Dan kebijakan itu memang ada beberapa guru yang tidak sejalan, tetapi akan ada mereka akan saya ketika mereka tahu bahwa tujuan kebijakan ini dan sasarannya ini, dan itu pasti membuka pikiran mereka daripada kita duduk dan harus ngomong hal-hal yang tidak penting. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih atas semua pelajaran pengalaman yang hari ini Bapak sudah bagikan kepada saya sebagai satu pengalaman berharga. Ya, baik. Jadi Bapak, yang saya mau titip kepada kita semua bahwa namanya pekerjaan yang ada yang kita kerjakan tidak berjalan dengan mulus. Tentu saja ada halangan, rintangan, tapi saya mau ingatkan kepada kita bahwa jangan halangan itu menjadi batu sandungan untuk kita. Tetap fokus pada kerja yang serius, santai, dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang waktu yang Bapak sudah luangkan untuk membagi cerita dan membagi ilmu serta membagi pengalaman yang berharga untuk saya, sehingga mungkin dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sini sebagai guru, saya bisa terapkan di lingkungan sekolah saya. Mungkin nanti di sekolah saya ada kasus-kasus yang seperti tadi Bapak sudah ceritakan. Mungkin sebelum berada di tangan kepala sekolah, mungkin kami sebagai seorang guru atau pemimpin pembelajaran di sekolah tersebut bisa membantu kepala sekolah dalam menyikapi masalah-masalah yang ada di sekolah, di lingkungan sekitar kami. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Sukses selalu. Kegiatan wawancara yang kedua bersama Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kalabahi. Pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar dengan teman-teman guru Bapak, dengan para siswa? Baik-baik semua. Mungkin saya minta Bapak waktu sebentar. Mungkin Bapak ada sibuk, tapi saya minta waktu sebentar. Mau melakukan kegiatan wawancara untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 tentang modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah. Mungkin selama ini Bapak mempunyai pengalaman yang sudah banyak karena Bapak sudah memimpin beberapa sekolah, dan di sekolah ini juga mungkin ada pengalaman-pengalaman menghadapi kasus-kasus. Mungkin Bapak bisa berbagi dengan saya di hari ini. Baik, mungkin saya langsung saja Bapak. Jadi ini saya akan
mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Kita langsung bagaimana cara Bapak untuk dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi selama ini? Apakah kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau ujukan moral? Kasus-kasus yang selama ini dihadapi. Jadi ada banyak kasus yang terjadi di sekolah, dan dari kasus-kasus itu baik yang dialami oleh peserta didik maupun oleh pendidik, termasuk juga tenaga kependidikan, itu ada banyak kasus. Dan dari kasus-kasus itu ada yang masuk dalam kategori dilema etika dan moral, sehingga memang sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan untuk menangani setiap persoalan itu memang kita dihadapkan dengan ada kegiatan individu dengan masyarakat, ada juga kebenaran itu lawan dengan kesetiaan, terus ada juga keadilan itu dengan rasa kasihan, terus juga ada jangka pendek dengan jangka menengah. Dan ini memang dia butuh ketegasan dari seorang pemimpin di dalam mengambil keputusan berhubungan dengan kasus-kasus itu. Saya pikir begitu. Baik, Bapak. Bagaimana saat Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi sebagai pemimpin ketika ada dua masalah atau dua kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu memang sebagai pemimpin kita juga dilema. Karena itu keberanian untuk mengambil keputusan itu yang penting. Walaupun di dalam mengambil keputusan itu tidak semua pasti menerima keputusan itu. Tetapi keputusan itu harus minimal lebih banyak dari yang akan menerima keputusan itu, harusnya lebih banyak. Jadi sedikit yang mungkin tidak menerima. Jadi sedikit yang tidak menerima, lebih banyak harus menerima keputusan. Nah itu yang dia butuh keberanian untuk menentukan. Iya, baik Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang langkah yang dilakukan, ya paling pertama kita perlu mengidentifikasi persoalannya, kenapa terjadi. Terus setelah kita mengidentifikasi ini, maka kita akan merencanakan kapan kita akan menyelesaikan persoalan itu, dan dengan siapa kita akan menyelesaikan persoalan itu. Karena sebagai pemimpin kita juga membutuhkan orang lain dalam memberikan masukan untuk menjadi referensi bagi pemimpin untuk mengambil keputusan. Jadi bisa juga melibatkan lebih banyak orang, bisa juga melibatkan 1-2 orang yang mungkin dianggap lebih kompeten kita butuh dia dalam mengambil keputusan. Baik Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak menganggap bahwa itu merupakan tantangan
saat dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu yang paling pertama adalah ketika di dalam satuan kerja, dalam satuan kerja itu ada juga mungkin teman-teman guru, ada yang mungkin tidak mendukung. Di depan mereka baik, tapi di belakang mereka tidak mendukung. Itu menjadi tantangan. Karena itu ketika ada hal seperti itu, maka paling tidak pada situasi tertentu kita harus anjir. Jadi kita sudah tahu bahwa dia tidak mendukung, tetapi bagaimana kita berupaya untuk dia bisa mendukung kita. Itu yang penting. Baik Bapak, selama untuk mengambil keputusan satu masalah yang mengambil keputusan atau masalah yang Bapak hadapi di sekolah, itu kira-kira pada saat itu juga Bapak selesaikan masalah atau mengambil keputusan langsung, atau Bapak membuat jadwal atau ada prosedur lain yang Bapak ambil untuk melakukan pengambilan keputusan? Jadi sebelum kita ada dalam tahapan pengambilan keputusan, tadi seperti di tahapan-tahapan sudah saya jelaskan bahwa kita identifikasi di persoalan, terus kita mulai melakukan rencana untuk menyelesaikan apa kita akan menyelesaikan ini, dan menuju ke tahapan itu apa yang harus kita lakukan, siapa yang perlu kita libatkan, karena sebagai pemimpin yang ada di sekolah, ada juga teman-teman pendidik, ada juga teman-teman tenaga kependidikan, kita perlu libatkan. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak melibatkan teman-teman atau rekan? Tidak semua keputusan itu harus melibatkan rekan-rekan kerja. Tetapi keputusan yang diambil itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya, baik Bapak. Apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah dalam mengambil keputusan itu, ya paling tidak ada dukungan. Faktor pertama adalah ada dukungan dari teman-teman pendidik, orang yang mampu-mampu, guru-guru yang hebat-hebat, sehingga ada yang sudah dianggap senior, sehingga itu juga mungkin dilibatkan. Apakah selama ini pengambilan keputusan itu Bapak itu berpihak pada murid atau hanya semata-mata melihat dari aturan yang berlaku di sekolah? Kalau saya pada prinsipnya sebagai pemimpin satuan pendidikan, kita ada karena anak-anak, karena anak-anak ada, baru guru itu ada. Maka segala keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid. Baik Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan yang terakhir. Ini bukan pertanyaan tapi minta penjelasan sedikit atau penguatan dari Bapak bahwa selama ini pembelajaran yang dari kasus-kasus ini pembelajaran apa yang Bapak ambil atau pengalaman baik apa yang Bapak petik dari kasus-kasus yang Bapak sudah selesaikan? Baik, terima kasih. Ada banyak kasus yang terjadi. Tapi sebagai pemimpin, yang pertama adalah sebagai manusia kita tidak sempurna. Sebagai manusia kita tidak sempurna, dan kita juga percaya sempurna itu milik Tuhan. Tetapi juga setiap pemimpin itu bersumber dari Tuhan lewat pengatur kebijakan. Karena itu saya
dalam kepemimpinannya itu selalu meminta hikmat dan Tuhan, sehingga dengan hikmat yang Tuhan kasih itu, walaupun terkadang dalam situasi tertentu kemanusiaan juga kadang ada, tetapi strategi yang saya pakai dalam menyelesaikan setiap persoalan yang saya hadapi sebagai pimpinan di sekolah adalah kebanyakan itu saya melibatkan, panggil teman-teman yang saya anggap bisa memberikan masukan kepada saya untuk dijadikan acuan dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu nanti pada akhirnya bisa diterima tidak saja oleh peserta didik, tidak saja oleh tenaga pendidikan, bahkan jadi seluruh komponen yang ada di sekolah bisa menerima itu. Walaupun di salah-salah keputusan itu masih ada pihak yang tidak menerima keputusan. Misalnya saja, contoh kasus misalnya kita pimpinan mengambil keputusan berhubungan dengan disiplin. Ketika kita bilang disiplin masuk sekolah itu tepat pukul 7.3. Kegiatannya sudah harus berjalan 7.30, 7.15 kita apel. Berarti 7 paling tidak pukul 7 kita sudah ada di sekolah. Itu keputusan yang diambil sebagai bagian dari kesepakatan yang sudah kita bangun, dan itu memang menjadi dasar untuk kita lakukan itu di sekolah. Tetapi ada yang tidak menerima, ada yang tidak menerima. Tetapi itu tidak memurungkan niat kita untuk terus itu jalankan, karena itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang berikut, kita juga menyampaikan kepada itu sifatnya setiap yang keluar dari mulut, dari diri pemimpin itu adalah keputusan, tetapi harus jadi misalnya pemimpin datang lebih awal, itu akan menjadi teladan. Guru menjadi teladan, maka itu guru diingatkan untuk apa? Tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu kan disiplin yang kita terapkan, tapi mengandung nilai kebajikan. Karena itu, tetapi sebagai pemimpin juga kita harus buka diri untuk menerima masukan, karena mungkin dalam pelaksanaan tugas kita sebagai pimpinan ada hal-hal tertentu yang kita buat yang mungkin karena sebagian besar tidak menerima, bisa juga itu perlu dievaluasi. Karena itu masukan-masukan dari peserta didik, masukan dari pendidik, tenaga kependidikan, itu juga perlu sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin di sekolah, kita perlu ambil untuk menjadi referensi kita dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu sebagian besar itu terima. Tapi kalau kita tidak melibatkan itu, kita tidak pernah membuka diri untuk menerima masukan dari yang ada di sekitar warga sekolah, ada peserta didik, ada tenaga pendidikan, ada pendidik, maka keputusan itu pastinya ada banyak yang tidak menerima. Saya pikir begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Bapak sudah meluangkan waktu dan Bapak sudah berbagi pengalaman begitu banyak, dan pengalaman ini sangat berharga buat saya, dan saya bisa jadikan satu pedoman untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sukses selalu. Kegiatan wawancara yang ketiga bersama Kepala Sekolah SD Islam Cokro Aminoto 1 Kalabahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama? Alhamdulillah baik, sehat. Seperti apa yang Ibu lihat? Bagaimana dengan kabar teman-teman guru, para siswa di sekolah? Apakah hari ini kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah, untuk kabar tentang guru dan siswa semuanya aman-aman,
lancar-lancar dalam menindaklanjuti tugas dan kewajiban mengajar dan belajar, semuanya lancar. Baik Mama. Baik Mama, ini saya minta waktu Mama sebentar, beberapa menit, karena di sini kita akan melakukan kegiatan wawancara Mama. Jadi dalam kegiatan wawancara ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SMP Negeri 2 Kalabahi, Kabupaten Alor. Dalam kegiatan wawancara ini ada tugas pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sekolah. Baik Mama, saya rasa Mama punya pengalaman yang banyak yang bisa berbagi dengan saya. Dengan di ini hari mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam kegiatan wawancara ini Mama. Ya, kita mulai ya Mama. Ya. Menyangkut kasus-kasus, kebanyakan kasus-kasus di sekolah yang kita hadapi di sekolah masing-masing Mama. Di sini ada kasus yang tergolong dilema etika dan ada juga kasus yang tergolong dengan sebutan bujukan moral. Nah, menurut Mama, bagaimana cara Mama mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah Mama selesaikan itu dalam bentuk dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas apa yang ditanyakan kepada saya sebagai pimpinan dari SD Islam Cokro Aminata 1. Begini, yang jelas di setiap satuan pendidikan itu pasti ada dilema. Dilema itu bisa terjadi setiap hari, bisa terjadi setiap minggu, sampai ada hal-hal penting yang mungkin terjadi setiap bulan. Yang namanya dilema itu datang dengan tidak kita dulu. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan, kebijakan untuk mengatasi dilema yang berkaitan dengan etika, dilema yang berkaitan dengan bujukan moral. Saya mau katakan bahwa saya di SD Islam Cokro Aminata 1 Kalabahi ini, dilema itu hampir setiap hari ada. Karena saya menilai bahwa dilema itu muncul karena terpengaruh dengan karakter anak atau etika anak. Nah, karakter anak-anak sekarang ini sudah banyak terpengaruh dengan dunia maya. Jadi mungkin lewat dunia maya yang mereka lihat dan mereka pelajari, kadang-kadang hal itu mereka praktek di sekolah. Contoh kecil, umpamanya mereka nonton tentang tawuran, perkelahian biasa. Itu kadang-kadang di sekolah, yang namanya anak-anak dorong artinya komunikasi baik, akhirnya bisa jadi muncul dalam satu permasalahan karena dengan adanya bahasa-bahasa satu ejek satu langsung ayo kita sportif, ada tawaran begitu. Nah, ini sudah menuju ke etika, tata krama anak. Jadi memang betul saya di SD Cokro sini sering kalau ada masalah, guru piket atau bapak ibu guru kelas mereka berusaha untuk menyelesaikan. Namun mereka juga kalau merasa bahwa masalah itu terlalu ribet, mereka bawa ke ruangan. Ibu, ini anak-anak ada begini. Begitu saya terima, saya punya buku catatan konseling. Saya
punya kecakapan konseling. Langkah awal saya tulis nama anak dengan masalahnya apa, saya tulis semua selesai, baru saya mulai tanya satu persatu berkaitan dengan etika. Saya tanya, kalau sudah masuk di ruangan sini, saya sampaikan kepada anak-anak, bimbing mereka tentang memperbaiki mereka punya etika. Kalau sudah sampai di ruangan mama, saya biasa panggil mama. Kalau sudah sampai di ruangan mama, mama punya bimbingan itu tidak mengatakan bahwa engkau benar, ini salah, atau saya bertanya bahwa engkau punya seperti apa, dia punya seperti apa, tidak. Saya langsung ambil satu kebijakan dan begitu masalah sudah saya tahu, saya sudah langsung mengarahkan, saya membimbing. Sebenarnya hal itu tidak boleh. Kita hadir di sini, ini kita ini satu. Jadi kamu hadir di sini, anggap bahwa saya ini mama, kamu ini mama punya anak, mama didik, sehingga kamu kakak adik harus bantu saya. Berarti di sini ada mama gunakan di sini ini ada istilahnya ada menggunakan pengambilan keputusan yang bersumber pada paradigma keadilan dan rasa belas kasihan. Jadi ada adil untuk semua sisi dan juga dengan rasa, menggunakan rasa. Jadi kalau sampai masalah yang kalau memang terlalu ribet, saya sempat tegur dengan tangan, walaupun sudah ada peraturan bilang ya tidak boleh hukuman anak, tetapi saya punya konsep bahwa saya sayang anak maka saya tegur. Saya pukul dia itu karena saya sayang, sehingga dia takut dengan pukulan saya, dia tidak akan berubah lagi. Itu dan hal itu berhasil. Hal itu berhasil. Jadi anak-anak itu kalau bilang dengan saya, mereka takut. Mereka takut. Saya pukul dengan konsep bahwa saya sayang maka saya tegur. Pukulan itu teguran. Baik, Mama. Kalau begitu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, Mama, di mana apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu kira-kira bagaimana dalam menjalankan itu, bagaimana saat pengambilan keputusan? Jadi kalau memang kita lihat anak punya etika yang sudah menuju ke kebajikan, Ya. kalau memang salah satu yang membuat kebajikan itu, saya juga melihat dari hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan, kalau memang saya lihat latar belakangnya, kalau memang sudah mengarah ke sana, maka dia salah, tetap dia salah. Saya menyatakan dia salah. Dalam bimbingan itu dia punya kesalahan itu, kita mengarahkan, kita membimbing agar jangan dia ulangi lagi di kesempatan berikut atau kepada orang lain. Cukup kali ini yang hilaf jadi engkau buat, tetapi berikutnya jangan. Dan kadang juga saya harus kasih sanksi. Kalau sampai tidak bisa, saya datangkan surat panggilan orang tua, datang ke sekolah, saya minta kepada orang tua, saya sampaikan masalah ini, lalu kita mitra. Saya bilang kepada orang tua, anak mama titipkan di sekolah, saya sudah bina, tetapi saya punya pembinaan ini waktunya terbatas. Tapi di rumah mama punya waktu banyak, jadi mama dengan saya kita sama-sama mengarahkan. Anak ada buat begini, jadi di rumah mama juga mengarahkan, membimbing kepada anak, sehingga hal itu jangan dia buat ulang untuk mencoreng nama baik keluarga dengan citra sekolah. Baik, Mama. Terus kira-kira hal apa yang selama ini Mama anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal apa saja yang Mama rasa efektif? Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ya. Masalah. Kalau di sini di Cokro 1 sini, hal yang paling efektif itu anak-anak punya pembulian. Itu hampir setiap hari ada saja. Jadi pembulian itu yang saya punya penekanan setiap apel pagi juga, saya mencegah kepada mereka untuk jangan melakukan hal pembulian di sekolah ataupun di dalam masyarakat.
Karena hal pembulian itu akan dia bisa menumbuhkan masalah yang sangat besar, akan meluas sampai ke masyarakat. Sampai minta maaf saya kalau kadang sampai dalam penyelesaian itu sudah terlalu emosi, sudah terlalu jengkel. Karena kadang-kadang orang itu yang berbuat dan berbuat terus. Sudah dibimbing tapi ya 1 minggu kemudian datang, ya dia lagi sampai sudah di dalam buku konseling itu kalau sudah 4-5 kali. Terakhir saya jengkel, saya bilang sudahlah nanti saya lapor kalau kamu punya mama dan bapak yang baku cari, kalau kamu pukul di sana. Kadang-kadang sampai saya jengkel, mau saya bilang tanya sama, mau saya suruh lu punya bapak cari, lu punya bapak kok bapak dan bapak yang baku pukul lu mau. Berarti ini mama ada tantangan juga ya, Iya, dalam ada pengambilan tantangan. keputusan ini ada tantangan. Ada. Iya. Pasti. Tantangannya itu yang memang anak dibina Iya. dari latar belakang Iya. keluarga itu yang mempengaruhi sehingga di sekolah kita bina berulang-ulang juga tidak ada Jadi perubahan. itu merupakan Hanya dia punya tantangannya itu saya mencoba. Kalau mau bapak dengan bapak baku pukul ya lanjut terus. Saya akan lanjut. Dari situ mereka jerah. Dari situ mereka jerah. jadi tantangan itu bisa diatasi. Iya. Iya baik. Nah, terus saat masalah berlangsung. Nah, saat masalah berlangsung pasti sudah diketahui guru-guru atau pihak sekolah sudah ketahui. Nah, saat itu juga mama langsung buat satu rapat dan mengambil keputusan, atau masih ini hari misalnya ini hari masih rapat, nanti besok dulu baru pengambilan keputusan atau bagaimana. Jadi ada dibuat jadwal atau bagaimana? Jadi kalau pengalaman saya di sini, masalah itu terjadi serumit apapun, saat itu juga penyelesaian itu langsung selesai. Saya tidak tunda karena saya tunda, saya takut jangan sampai mendatangkan masalah baru lagi. Untuk itu, saya untuk SD Cokro 1 ini, masalah itu datang dari siswa atau guru, saya selesaikan sendiri di sekolah saat itu juga. Saat itu juga, walaupun guru dengan siswa, saat itu juga saya selesaikan. Dan selama saya sudah 23 tahun mengabdi di sini, tidak pernah saya bawa masalah keluar dari pagar, bawa ke dinas atau ke pengawas atau keluar lingkungan. Saya berusaha sendiri untuk menyelesaikan. Baik mama, terus dalam pengambilan keputusan, nah biasanya mama libatkan teman-teman guru atau hanya ada beberapa yang mama percaya, atau ada dengan komite sekolah? Jadi ada mama libatkan mereka atau tidak? Saya lihat dari sisi masalahnya itu. Kalau untuk sekolah itu sudah sering kebersamaan baru mengambil keputusan untuk diselesaikan. Kalau sampai datangkan komite sekolah untuk itu yang memang belum pernah, karena memang tidak terjadi. Saya anggap bahwa hal-hal kecil yang dibuat oleh anak-anak itu bisa saya atasi sehingga saya tidak libatkan berdua. Nah, di sini faktor-faktor apa yang mempermudah mama saat mama mengambil satu keputusan? Ya, jadi untuk berbicara tentang faktor, maka yang pertama itu saya berpikir bahwa kedamaian itu lebih utama. Dengan adanya kedamaian maka bisa muncul persatuan. Kedua faktor itu yang menjadi saya punya pedoman untuk saya bertindak. Jadi begitu ada masalah, saya nasihat mereka dengan perbandingan begini, menyadarkan mereka itu selesai. Teman-teman guru sudah saya sampaikan untuk memberi arahan. Jadi kalau sudah saya ini, saya kasih kesempatan guru-guru juga bimbing, mengarahkan. Atau dari mereka mengarahkan, datang di saya selesaikan. Baiklah. Nah, dari cerita yang banyak tadi mama, dalam penyampaian tadi yang banyak mama cerita tadi, kira-kira
pembelajaran seperti apa atau pengalaman berharga yang selama ini Mama dapatkan dari pengambilan keputusan itu seperti apa? Pengalaman berharga untuk saya di sini hanya kesabaran. Kesabaran. Jadi memang emosi, tetapi kembali saya berpikir bahwa kita ikuti emosi jangan sampai membawa kita ikut terlibat dalam masalah. Akhirnya dengan keadaan seperti itu berusaha kendalikan emosi, sabar, mulai merayu mereka, mengulas-ulas mereka. Kadang saya panggil duduk, hal itu saya begini, harus begini. Dan kadang-kadang kalau begitu nasihati mereka, mereka juga sampai menangis. Jadi yang Mama gunakan itu kesabaran, terus apa ya, perasaan seorang ibu ya Mama. Ya. Perasaan seorang Jadi ibu. saya punya kata kunci itu saya bilang pemimpin seorang ibu beda dengan pemimpin seorang mama. Saya yang perbedaan. Iya. Ibu dia punya sikap lain, tapi mama sikap lain. Jadi saya di sini ini hanya memimpin dengan rasa seorang mama. Itu kepada Bapak Ibu guru juga saya sampaikan seperti itu. Jadi kadang-kadang dari guru juga punya masalah atau apa, saya sampaikan rasa. Terima kasih banyak Mama sudah berbagi dengan saya tentang pengalaman untuk pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah-masalah yang serumit apapun. Tapi dengan sabar Mama bisa memutuskan, bisa memberikan solusi terbaik selama ini di sekolah ini. Mungkin ini merupakan pengalaman bagi saya juga untuk saya terapkan di lingkungan sekolah saya, karena saya juga sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mama. Amin. Sukses. Semoga ke depan menjadi guru yang profesional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama? Alhamdulillah baik, sehat. Seperti apa yang Ibu lihat? Bagaimana dengan kabar teman-teman guru, para siswa di sekolah? Apakah hari ini kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah untuk kabar tentang guru dan siswa semuanya aman-aman, lancar-lancar dan menindaklanjuti tugas dan kewajiban mengajar dan belajar semuanya lancar. Baik Mama. Baik Mama, ini saya minta waktu Mama sebentar, beberapa menit, karena di sini kita akan melakukan kegiatan wawancara Mama. Jadi dalam kegiatan wawancara ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SMP Negeri 2 Palabahi, Kabupaten Alor. Dalam kegiatan wawancara ini ada tugas pada modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sekolah. Baik Mama, saya rasa Mama punya pengalaman yang banyak yang bisa berbagi dengan saya. Dengan di ini hari mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam kegiatan wawancara ini Mama. Ya, kita mulai ya Mama. Ya. Menyangkut kasus-kasus, kebanyakan kasus-kasus di sekolah yang kita hadapi di sekolah masing-masing Mama. Di sini ada kasus yang tergolong dilema etika dan ada juga kasus yang tergolong dengan sebutan bujukan moral. Nah, menurut Mama, bagaimana cara Mama mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah Mama selesaikan itu dalam bentuk dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas apa yang ditanyakan.
kepada saya sebagai pimpinan dari SD Islam Cokro Aminoto 1. Begini, yang jelas di setiap satuan pendidikan itu pasti ada dilema. Dilema itu bisa terjadi setiap hari, bisa terjadi setiap minggu, sampai ada hal-hal penting yang mungkin terjadi setiap bulan. Yang namanya dilema itu datang dengan tidak kita dulu. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan, kebijakan untuk mengatasi dilema yang berkaitan dengan etika, dilema yang berkaitan dengan rujukan moral. Saya mau katakan bahwa saya di SD Islam Cokro Aminoto 1 Kalapahit ini, dilema itu hampir setiap hari ada. Karena saya menilai bahwa dilema itu muncul karena terpengaruh dengan karakter anak atau etika anak. Nah, karakter anak-anak sekarang ini sudah banyak terpengaruh dengan dunia maya. Jadi mungkin lewat dunia maya yang mereka lihat dan mereka pelajari, kadang-kadang hal itu mereka praktek di sekolah. Contoh kecil, umpamanya mereka nonton tentang tawuran, perkelahian biasa. Itu kadang-kadang di sekolah, yang namanya anak-anak dorong artinya komunikasi baik, akhirnya bisa jadi muncul dalam satu permasalahan karena dengan adanya bahasa-bahasa satu ejek satu langsung ayo kita sportif, ada tawaran begitu. Nah, ini sudah menuju ke etika, tata kerama anak. Jadi memang betul, saya di SD Cokro sini sering kalau ada masalah, guru piket atau bapak ibu guru kelas mereka berusaha untuk menyelesaikan. Namun mereka juga kalau merasa bahwa masalah itu terlalu ribet, mereka bawa ke ruangan. Ibu, ini anak-anak ada begini. Begitu saya terima, saya punya buku catatan konseling. Langkah awal saya tulis nama anak dengan masalahnya apa, saya tulis semua selesai, baru saya mulai tanya satu persatu berkaitan dengan etika. Saya tanya, kalau sudah masuk di ruangan sini, saya sampaikan kepada anak-anak, bimbing mereka tentang memperbaiki mereka punya etika. Kalau sudah sampai di ruangan mama, saya biasa panggil mama. Kalau sudah sampai di ruangan mama punya bimbingan itu tidak mengatakan bahwa engkau benar, ini salah, atau saya bertanya bahwa engkau punya seperti apa, dia punya seperti apa, tidak. Saya langsung ambil satu kebijakan dan begitu masalah sudah saya tahu, saya sudah langsung mengarahkan, saya membimbing. Sebenarnya hal itu tidak boleh. Kita hadir di sini, ini kita ini satu. Jadi kamu hadir di sini, anggap bahwa saya ini mama, kamu ini mama punya anak, mama didik, sehingga kamu kakak adik harus waktu sayang. Berarti di sini ada mama menggunakan di sini ini ada istilahnya ada menggunakan pengambilan keputusan yang bersumber pada paradigma keadilan dan rasa belas kasihan. Jadi ada adil untuk semua sisi dan juga dengan rasa, menggunakan rasa. Jadi kalau sampai masalah yang kalau memang terlalu ribet, saya sempat tegur dengan tangan, walaupun sudah ada peraturan bilang ya tidak boleh hukuman anak, tetapi saya punya konsep bahwa saya sayang anak maka saya tegur. Saya pukul dia itu karena saya sayang, sehingga dia takut dengan pukulan saya, dia tidak akan berubah lagi. Itu dan hal itu berhasil.
Jadi anak-anak itu kalau bilang dengan saya, mereka takut. Mereka takut. Saya pukul dengan konsep bahwa saya sayang, maka saya tegur. Pukulan itu teguran. Baik, Mama. Kalau begitu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu, Mama, di mana apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu kira-kira bagaimana dalam menjalankan itu, bagaimana saat pengambilan keputusan? Jadi kalau memang kita lihat anak punya etika yang sudah menuju ke kebajikan, kalau memang salah satu yang membuat kebajikan itu, saya juga melihat dari hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan, kalau memang saya lihat latar belakangnya, kalau memang sudah mengarah ke sana, maka dia salah, tetap dia salah. Saya menyatakan dia salah. Dalam bimbingan itu dia punya kesalahan itu, kita mengarahkan, kita membimbing agar jangan dia ulangi lagi di kesempatan berikut atau kepada orang lain. Cukup kali ini yang hilaf jadi engkau buat, tetapi berikutnya jangan. Dan kadang juga saya harus kasih sanksi. Kalau sampai tidak bisa, saya datangkan surat panggilan orang tua, datang ke sekolah, saya minta kepada orang tua, saya sampaikan masalah ini, lalu kita mitra. Saya bilang kepada orang tua, anak mama titipkan di sekolah, saya sudah bina, tetapi saya punya pembinaan ini waktunya terbatas. Tapi di rumah mama punya waktu banyak, jadi mama dengan saya kita sama-sama mengarahkan. Anak ada buat begini, jadi di rumah mama juga mengarahkan, membimbing kepada anak sehingga hal itu jangan dia buat ulang untuk mencoreng nama baik keluarga dengan citra sekolah. Baik, Mama. Terus kira-kira hal apa yang selama ini Mama anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal apa saja yang Mama rasa efektif? Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ya. Kalau di sini di Cokro 1 sini, hal yang paling efektif itu anak-anak punya pembulian. Itu hampir setiap hari ada saja. Jadi pembulian itu yang saya punya penekanan setiap apel pagi juga, saya mencegah kepada mereka untuk jangan melakukan hal pembulian di sekolah ataupun di dalam masyarakat. Karena hal pembulian itu akan dia bisa menumbuhkan masalah yang sangat besar, akan meluas sampai ke masyarakat. Sampai minta maaf saya kalau kadang sampai dalam penyelesaian itu sudah terlalu emosi, sudah terlalu jengkel. Karena kadang-kadang orang itu yang berbuat dan berbuat terus. Sudah dibimbing tapi ya 1 minggu kemudian datang, ya dia lagi sampai sudah di dalam buku konseling itu kalau sudah 4-5 kali. Terakhir saya jengkel, saya bilang sudahlah nanti saya lapor kalau kamu punya mama dan bapak yang baku cari, baku pukul di sana. Kadang-kadang sampai saya jengkel, mau saya bilang tanya sama, mau saya suruh lu punya bapak cari, lu punya bapak kok bapak dan bapak yang baku pukul lu mau. Berarti ini Mama ada tantangan juga ya, dalam pengambilan keputusan ini ada tantangan. Iya, pasti. Tantangannya itu yang memang anak dibina dari latar belakang keluarga itu yang mempengaruhi sehingga di sekolah kita bina berulang-ulang juga tidak ada perubahan. Jadi itu merupakan hanya dia punya tantangannya itu. Saya mencoba kalau mau bapak dengan bapak baku pukul ya lanjut terus, saya akan lanjutkan. Dari situ mereka jerah, dari situ mereka jadi tantangan itu bisa diatasi. Iya baik. Nah, terus saat masalah berlangsung, saat masalah berlangsung pasti sudah diketahui guru-guru atau pihak sekolah sudah ketahui. Nah saat itu juga Mama langsung buat satu rapat dan mengambil keputusan, atau masih ini hari misalnya ini hari masih rapat, nanti besok dulu baru pengambilan keputusan atau bagaimana? Jadi ada dibuat jadwal atau bagaimana? Jadi kalau pengalaman saya di sini, masalah itu terjadi serumit apapun, saat itu juga penyelesaian itu langsung selesai. Saya tidak tunda, karena saya tunda
saya takut jangan sampai mendatangkan masalah baru lagi. Untuk itu, saya untuk SD Cokro 1 ini, masalah itu datang dari siswa atau guru, saya selesaikan sendiri di sekolah saat itu juga. Saat itu juga, walaupun guru dengan siswa, saat itu juga saya selesaikan. Dan selama saya sudah 23 tahun mengabdi di sini, tidak pernah saya bawa masalah keluar dari pagar, bawa ke dinas atau ke pengawas atau keluar lingkungan. Saya berusaha sendiri untuk menyelesaikan. Baik Mama, terus dalam pengambilan keputusan, nah biasanya Mama libatkan teman-teman guru atau hanya ada beberapa yang Mama percaya atau ada dengan komite sekolah? Jadi ada Mama libatkan mereka atau tidak? Saya lihat dari sisi masalahnya itu. Kalau untuk sekolah itu sudah sering kebersamaan baru mengambil keputusan untuk diselesaikan. Kalau sampai datangkan komite sekolah untuk itu yang memang belum pernah, karena memang tidak terjadi. Saya anggap bahwa hal-hal kecil yang dibuat oleh anak-anak itu bisa saya atasi sehingga saya tidak libatkan luar. Nah, di sini faktor-faktor apa yang mempermudah Mama saat Mama mengambil satu keputusan? Ya, jadi untuk berbicara tentang faktor, maka yang pertama itu saya berpikir bahwa kedamaian itu lebih utama. Dengan adanya kedamaian maka bisa muncul persatuan. Jadi dua faktor itu yang menjadi saya punya pedoman untuk saya bertindak. Jadi begitu ada masalah, saya nasihat mereka dengan perbandingan begini, menyadarkan mereka itu selesai. Teman-teman guru sudah saya sampaikan untuk memberi arahan. Jadi kalau sudah saya ini, saya kasih kesempatan guru-guru juga bimbing, mengarahkan. Atau dari mereka mengarahkan, datang di saya selesaikan. Dari cerita yang banyak tadi Mama, dalam penyampaian tadi yang banyak Mama cerita tadi, kira-kira pembelajaran seperti apa atau pengalaman berharga yang selama ini Mama dapatkan dari pengambilan keputusan itu seperti apa? Pengalaman berharga untuk saya di sini hanya kesabaran. Jadi memang emosi, tetapi kembali saya berpikir bahwa kita ikuti emosi jangan sampai membawa kita ikut terlibat dalam masalah. Akhirnya dengan keadaan seperti itu berusaha kendalikan emosi, sabar, mulai merayu mereka, mengulas-ulas mereka. Kadang saya takut duduk, hal itu saya harus begini. Dan kadang-kadang kalau begitu nasihati mereka, mereka juga sampai menangis. Jadi yang Mama gunakan itu kesabaran, terus apa ya, perasaan seorang ibu ya Mama. Ya. Perasaan seorang Jadi ibu. saya punya kata kunci itu saya bilang, pemimpin seorang ibu beda dengan pemimpin seorang mama. Saya yang perbedaan. Iya. Ibu dia punya sikap lain, tapi mama sikap lain. Jadi saya di sini ini hanya memimpin dengan rasa seorang mama. Itu kepada Bapak Ibu guru juga saya sampaikan seperti itu. Jadi kadang-kadang dari guru juga punya masalah atau apa, saya sampaikan kasar dan rahasia. Terima kasih banyak Mama sudah berbagi dengan saya tentang pengalaman untuk pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah-masalah yang serumit apapun. Tapi dengan sabar Mama bisa memutuskan, bisa memberikan solusi terbaik selama ini di sekolah ini.
Mungkin ini merupakan pengalaman bagi saya juga untuk saya terapkan di lingkungan sekolah saya, karena saya juga sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Mama. Amin. Sukses. Semoga ke depan menjadi guru yang profesional. Analisis dan refleksi. Dari hasil wawancara ketiga kepala sekolah, hal menarik yang muncul saat wawancara adalah ketiga kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal dan tentunya berpihak pada murid. Yang kedua, ketiga kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam mengambil keputusan, terlihat bahwa belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang ketiga, rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam mengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dari faktor, risiko, atau dampaknya. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan rasa tanggung jawab. Yang kelima, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkup terdekat, yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid. Yang keenam, ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Yang ketujuh, bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidaklah mudah. Dilema etika serta bujukan moral menjadi satu tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Terima kasih. Salam guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak.